Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang Al-Mizan, timbangan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keimanan pada hari kiamat adalah al-iman bil mizan, beriman dengan adanya timbangan. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimbang amalan seorang hamba? Kemudian apa yang ditimbang? Kemudian apa hikmah di balik timbangan itu? Apa saja amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan? Dan apa saja amalan-amalan yang bisa meringankan timbangan? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwa seorang muslim akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Mu'minuhum wa kafiruhum. Tentunya juga bukan hanya mukmin, tapi orang-orang kafir juga sama. Dan semua manusia tidak lepas daripada hisab. Semua akan diperhitungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hisab sendiri terbagi menjadi 2 macam. Ada orang yang dihisab dengan hisaban yasira. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang dihisab itu dengan hisab yang mudah. Tetapi juga ada yang dihisab dengan hisab yang sangat sulit, tergantung amalan dia di dunia. Tetapi banyak juga manusia yang lepas daripada hisab. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang masyhur, ketika Nabi SAW diperlihatkan umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan, dan orang-orang yang tidak tatayyur, menganggap hoki dan sial kepada binatang tertentu atau benda tertentu, dan orang yang menambatkan tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu hisab ini sesuatu yang melelahkan bagi manusia, karena mereka harus tinggal di padang mahsyar itu 50 alfasana, 50.000 tahun. Apakah ini berlaku kepada seluruh manusia akan tinggal di padang mahsyar itu 50 alfasana, 50.000 tahun? Apakah hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja? Sebagian para ulama mengatakan bahwa lamanya waktu ini hanya diberikan kepada orang-orang kafir. Tetapi orang-orang yang beriman, maka mereka disesuaikan dengan hisabnya. Kalau hisabnya yasira, mudah, maka dia tidak akan tinggal lama di situ. Tapi kalau hisabnya asira, sangat sulit, tentu juga akan lama tinggal di padang mahsyar dan melamakan proses jaza balasan bagi dia. Al-Imam Al-Qurtubi
rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa letak timbangan itu setelah hisab. Dan ingat bahwa hisab juga bisa menentukan kemana arah orang ini masuk surga ataukah masuk neraka. Ada sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengatakan, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada manusia yang dihisab kecuali pasti akan binasa. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ja'alanillahu fidaka alaysa yaqulullahu azza wa jal fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku sebagai tebusan dirimu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, adapun orang-orang yang diberi catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa pula kemudian Anda mengatakan tidak ada seorang hamba yang dihisab pasti akan binasa? Maka Nabi SAW menjawab, yang dimaksud hisab yasira di sini adalah al-ardu, hanyalah pembentangan catatan amal, bukan nukish, bukan orang ini kemudian berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara munaqashah. Munaqashah itu artinya berdebat duluan. Kata para ulama mengatakan bahwa hisab itu terbagi dua. Ada hisabul ardi, dan inilah hisaban yasira. Ada hisab yang asir, yang sangat sulit apabila Allah subhanahu wa ta'ala bermunaqashah, berdebat dulu dengan hamba ini. Lah seorang yang beriman, mereka yang sudah ditentukan masuk surga, maka hisabnya adalah hisabul ardi. Apa hisabul ardi di sini? Maksudnya diingatkan akan nikmat-nikmat Allah, tapi tidak dituntut untuk bertanggung jawab akan nikmat itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah subhanahu yakhlu yawmal qiyamati bi'abdihil mu'min wa yukarriruhu bidhunubihi fayaqulu qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil hambanya seorang mukmin pada hari kiamat. Kemudian akan diingatkan akan dosa-dosanya, akan diingatkan tentang nikmat dan dosa-dosanya. Bukankah sudah kamu di dunia pernah melakukan ini dan itu? Maka hamba ini mengatakan iya. Bukankah kau sudah melakukan ini? Kata mukmin ini iya. Bukankah sudah melakukan itu? Kata mukmin ini iya. Tetapi Allah katakan, sungguh aku sudah tutupi dosa-dosamu di dunia, maka hari ini ku ampun dosa-dosamu. Artinya dia tidak dituntut untuk bertanggung jawab dari nikmat yang dilalaikannya. Berbeda dengan hisab yang kedua, hisab yang sulit bagi seorang hamba ketika dia bermunaqashah dengan Allah Azza wa Jal, berdebat dengan Allah Azza wa Jal. Dan ini yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala zalimin. Dan barang siapa, maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang kemudian berlaku dusta terhadap Allah. Merekalah yang kemudian dibentangkan hisabnya di hadapan Rabb mereka. Dan para malaikat akan mengatakan, merekalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang zalim. Jadi orang yang kedua ini dihisab, dituntut untuk bertanggung jawab akan dosanya. Bukankah aku sudah berikan kau mata, kemana kau gunakan? Bukankah aku sudah memberikan telinga, kemana kau gunakan? Bukankah aku sudah memberikan lisan, anggota badan, kemana kau gunakan? Jadi dituntut untuk bertanggung jawab akan nikmatnya. Itulah yang disebut sabda Nabi, man nukisha halak, siapa yang kemudian berdebat dengan Allah Azza wa Jal, maka dia akan hancur.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa setelah proses hisab ini yang melelahkan bagi kaum muslimin, terutama bagi hisabnya yang sangat sulit, maka setelah kemudian selesai hisab, maka ulama mengatakan barulah terjadi apa yang disebut dengan al-mizan. Inilah pembahasan kita, timbangan amal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ingat, timbangan ini besar, melebihi besarnya langit dan bumi. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Rabbnya dan mengatakan, "Ya Rabb, alimni du'aan adhkuruka bika." Wahai Rabb, ajarkan kepadaku doa yang aku bisa berzikir dengan doa itu kepadamu. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullun nas yaquluna hadha." Semua manusia mengucapkan kalimat ini, aku ingin yang lain. Tapi Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Musa, seandainya langit dan bumi diletakkan di sebuah timbangan neraca, kemudian la ilaha illallah ditimbangan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan dunia dan isinya, dan juga langit dan isinya. Menunjukkan bahwa timbangan itu besar, melebihi langit dan bumi, karena langit dan bumi pun akan ditimbang. Tentu timbangan harus lebih besar dibandingkan yang ditimbangnya. Dan ingat, timbangan ini adalah timbangan keadilan. Tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tidak sebagaimana timbangan di dunia. Terkadang dikurangi, terkadang dilebihkan. Tapi timbangan di akhirat tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan. Karena ini merupakan keadilan Allah Azza wa Jal. "Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. "Fala tudlamu nafsun syai'ah." Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jal. Di mana? "Wa in kana mithqala habbah." Walaupun hanya sebiji habbah darah. "Min khardalin ataina biha." Kami tetap akan menimbangnya. "Wa kafa bina hasibin." Cukuplah kami yang menghisabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang timbangan ini, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Ini juga dalil tentang penetapan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan juga Allah mengatakan, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tapi siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas, kata Allah. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran. Tetapi banyak sekali dalil-dalil yang tidak bisa disebutkan. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW tentang penetapan adanya timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, "Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Dua kalimat dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan, dan sangat ringan di lisan.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka siapa yang memperbanyak doa subhanallah atau zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka dia sedang memberatkan timbangannya. Karena Rasul mengatakan khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan tapi memberatkan timbangan. Jadi ada timbangan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah separuh daripada keimanan. At-tuhur maksudnya kebersihan itu separuh daripada keimanan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi dan memberatkan timbangan. Ini dari Nabi SAW juga menunjukkan adanya timbangan. Termasuk juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia datang kepada Rasul meminta syafaat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, atlub minka syafa'ah." Aku menghendaki darimu agar engkau berikan syafaat padaku pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, "Af'al ya Anas, saya akan lakukan untukmu ya Anas." Ya, karena Anas sudah berjasa kepada Rasul, membantu Rasul SAW selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, fa aina atlubuka?" Kalau begitu, di mana ku cari dirimu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Tajiduni indal mawazin." Salah satunya adalah temui aku di tempat penimbangan amal. Menunjukkan bahwa adanya timbangan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tadi saya sudah katakan bahwa waktu penimbangan pada hari kiamat itu adalah setelah hisab. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, "Idzan qadal hisab kana ba'dahu waznul a'mal." Apabila selesai proses hisab, maka setelahnya adalah tinggal penimbangan amal. Dan juga dikatakan, "Innal wazna ba'dal hisab." Sungguhnya timbangan itu setelah proses hisab. Jadi dihisab dulu manusia, baru kemudian akan ditimbang amal mereka. Lalu apa saja yang ditimbang pada timbangan itu? Sebagian para ulama mengatakan, "Innal ladzi yuzanu fi dzalikal yaum al-a'malu nafsuha wa annaha tujsamu wa tudau fil mizan." Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang ditimbang pada hari kiamat itu artinya adalah amal itu sendiri. Dan amal itu akan dibentuk sebagai jism. Akan dibentuk. Ada jasadnya. Kemudian ditimbang. Jadi amalan itu akan dibentuk menjadi jasad dan akan ditimbang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa 3 perkara yang akan ditimbang. Pertama, orangnya. Yang kedua, amalnya. Dan yang ketiga, catatannya. Tapi Anda harus paham bahwa ketika saya katakan bahwa orangnya pun ikut ditimbang, Anda harus bedakan antara timbangan di dunia dengan timbangan di akhirat. Kalau timbangan di dunia, manusia itu kemudian ditimbang, tentu yang besar, yang gemuk akan lebih berat dibandingkan yang kecil dan yang kurus dan yang krempeng. Tapi bukan itu barometer di akhirat timbangan. Bukan karena badan besar atau badan kecil sehingga timbangan itu memberat atau meringan, bukan. Karena nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling gemuk di bumi, didatangkan di hadapan Allah kemudian ditimbang. Rupanya beratnya tidak sampai melebihi sayap seekor nyamuk. Tapi ada orang yang ditimbang oleh Allah, badannya kecil. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika dia naik pohon kurma, datang angin, menyingkap pakaiannya, terlihat kedua betisnya. Seolah-olah hanya daging yang dibalut kulit. Daging yang dibalut tulang. Saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat pun tertawakan Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Diqqati syaqqaihi. Karena kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud ini. Semua sahabat tertawa. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud. Sebab kalau seandainya kedua betis itu ditimbang di hadapan Allah,
masih lebih berat dibandingkan gunung Uhud ini. Menunjukkan bahwa bukan itu timbangan. Dan berbeda mikyas aturan timbangan dunia dengan akhirat. Karena yang ditimbang itu bukan hanya manusianya, tetapi amalannya dan juga catatannya. Dan itulah yang menentukan berat dan tidaknya sebuah timbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat timbangan amal bagi hamba-hambanya pada hari kiamat? Yang pertama, zuhur athari asma'illahi wa sifatih. Untuk menampakkan pengaruh-pengaruh nama-nama Allah dan pengaruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahul alimul khabir al-muhsi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha alim dan maha menyingkap segalanya. Sehingga ketika manusia ditimbang, tidak ada yang terselubung tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan tentang nampaknya pengaruh daripada nama dan sifat bagi Allah, di mana Allah itu alim, mengetahui segalanya. Maka dengan timbangan itu baru hamba mengetahui ternyata amalan baiknya lebih berat ataukah amalan buruknya yang lebih berat. Kemudian yang kedua, bayanu qudratihi ta'ala. Bahwa dengan adanya timbangan ini menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk menghisab makhluknya. Kemampuan Allah untuk menghisab makhluknya di mana baik kecil ataupun besar tetap ada nilainya. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu kalau Anda sedang dalam rumah, kemudian datang cahaya matahari lewat jendela, kemudian Anda buka jendela itu, kemudian Anda melihat ada debu yang berterbangan di antara cahaya-cahaya matahari itu. Itu disebut dzarrah. Barang siapa yang beramal sebiji dzarrah itu, tetap Allah akan balas. Jika kebaikan, Allah balas kebaikan. Jika keburukan, Allah balas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi hikmah yang kedua, bayanu qudratihi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu menghisab, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian yang ketiga, izharu annahu la tusawi bainal muhsin wal musi. Ingatlah bahwa dengan adanya timbangan, Allah hendak membedakan bahwa tidak sama orang-orang yang berlaku kebaikan dan orang yang berlaku kejahatan. Di mana para pelaku kebaikan akan memberatkan timbangan baiknya, dan para pelaku kejahatan akan memberatkan timbangan jahatnya. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian yang keempat, farhatul mu'min wa hazyul kafir. Bahagianya seorang mukmin dan tersiksanya orang kafir ketika di tempat penimbangan amal. Makanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena semua akan ditimbang. Allah Rasul mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa wajhaka li akhika biwajhin talqin. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaramu. Boleh jadi lemparan senyum inilah yang menjadikan pembuka pintu surga bagi kita. Karena semua akan ada balasannya, semua ada hisabnya, semua ada timbangannya. Kemudian yang kelima, yang keenam, iqamatul mawazin fiha iqamatul hujjah. Bahwa dengan ditegakkannya timbangan-timbangan itu sebenarnya hakikatnya Allah sedang menegakkan hujjah kepada kita. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga alias masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan-amalan yang harus Anda hindari. Sebab kalau Anda lakukan amalan-amalan ini sangat mempengaruhi berat dan timbanya sebuah timbangan. Pertama, riya. Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kila, dikatakan, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ar-riya. Anda beramal ingin dipandang manusia. Kemudian Nabi SAW
membacakan sebuah hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza khujizan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Tarauna fid dunya. Allah berfirman pada hari kiamat, apabila manusia dibalas dengan amal-amal mereka, maka Allah perintahkan, pergilah kepada orang-orang yang ketika di dunia kau meminta pujian dari mereka. Pergi kepada mereka. Ya, ingat bahwa seseorang akan membalas dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada campur orang lain. Dan orang yang dibuat ria oleh dia tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat yang menentukan Allahu Jalla fi'ula dengan permintaan syafaat para nabi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga dari sini menunjukkan bahwa ria itu salah satu peringan timbangan pada hari kiamat. Maka jangan pernah ria, karena itu penyebab kenapa timbangan kita akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang bisa memberatkan timbangan adalah seseorang melakukan kezaliman sampai merugikan orang lain. Karena kita ingat hadis muflis, hadis bankrupt. Hadis yang menakutkan bagi kita karena menceritakan tentang seseorang yang bangkrut pada hari kiamat. Yang sahabat salah paham, disangkanya orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, gulung tikar usahanya dan begitu seterusnya. Tapi Rasul mengatakan bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang datang membawa kebaikan, tapi di sisi lain membawa kejahatan kepada manusia. Memukul, membunuh, menghina, mencaci, memaki, dan yang sejenisnya. Maka akhirnya akan terjadi barter pahala antara orang zalim dan orang madlum, orang yang dizalimi. Mana pahalamu? Ini dosaku. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan pahala karena dosanya, pahalanya diberikan kepada orang lain dan hanya tersisa orang lain yang ditanggungnya, secara otomatis pasti timbangannya akan ringan. Tidak akan berat dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga intihak al-hurumat. Merobek keharaman-keharaman yang harusnya dijauhi di saat manusia tidak melihatnya. Kan ada sebagian orang, kita tahu bahwa maksiat itu sesuatu yang dibenci dalam hati kalau seandainya manusia melihatnya. Sehingga akhirnya banyak orang bermaksiat itu orang tidak tahu. Hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sesungguhnya maksiat yang seperti ini sangat bahaya karena bisa mengurangi timbangan. Nabi SAW mengatakan, akan datang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan amsala jibalit tahama atau tihama, sebesar gunung Tihamah yang sangat-sangat putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an mansura, maka Allah jadikan amalan itu seperti debu yang berhampuran ke sana kemari dan tidak terkumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa mengurangi timbangan. Adapun amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan, tentu yang pertama adalah salat. Kemudian akhlak. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan daripada taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Maka kebaikan akhlak itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian membaca Al-Quran dan zikir. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah bihamdihi subhanallah il azim. Dua kalimat ringan di lisan dicintai Ar-Rahman tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya memperbanyak zikir adalah salah satu daripada pemberat timbangan amal saleh bagi kita pada hari kiamat. Dan tentu banyak lagi yang secara umum amal saleh itu bisa memberatkan timbangan dan secara umum maksiat itu meringankan timbangan. Tetapi ada sebuah nasihat yang sangat agung sekali.
nasihat yang luar biasa dari Abdullah ataupun dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, wazinu anfusakum qabla an tuzan. Hisablah diri kalian sebelum Allah nanti yang menghisapnya, dan timbanglah amal kalian sekarang di dunia sebelum Allah menimbang amal kalian di akhirat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan dan mengulang-ulang, kemudian mengatakan, wa tazinul lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan timbanglah lil ardil akbar, nanti pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar, hari yang sangat besar, di mana pada hari itu akan ditampakkan dan tidak ada yang disembunyikan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat itu banyak saksi-saksi, sehingga orang tidak bisa mengelak, sehingga orang tidak bisa punya alasan, dan saksi Allah itu sangat banyak sekali. Bahkan salah satunya adalah anggota badan kita sendiri akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang bagaimana saksi-saksi pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, kami suruh bicara tangan-tangan mereka, dan kami jadikan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bahkan ketika kulit bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Berkatalah badan kepada kulitnya, kenapa kau berani-berani bersaksi untuk badanmu sendiri? Maka sang kulit pun mengatakan, antakanallah, Allah yang membuat aku bicara. Aku dulu tidak bisa bicara di bumi, tapi sekarang di akhirat Allah buat aku bisa bicara. Subhanallah. Sampai kepada anggota badan kita akan menjadi saksi. Bumi akan menjadi saksi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Dia akan menjadi saksi dan mengatakan si fulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian bermaksiat sebelah sini di bumi ini. Naudzubillah. Mau lari kemana Anda? Bumi yang ada Anda pijak akan bersaksi. Badan yang melengket di badan juga akan bersaksi. Belum para malaikat, belum para nabi, belum orang-orang saleh. Oleh karena itulah takutlah akan hisab dan juga timbangan. Dikhawatirkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan timbangan kita ringan, sudah barang tentu sudah dijelaskan kemana di akhirnya. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang ringan timbangannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara pembahasan kupas tentang masalah timbangan pada hari kiamat. Saya kembalikan kepada